Oke, kembali lagi bersama kita Trading Santai Yuk. Di channel ini kita akan bahas market review seperti biasa untuk minggu ke depan. Apakah ada saham-saham yang menarik? Lalu apakah ada saham yang harus kita hindari juga? Lalu kita akan membaca eh, kondisi market ditutup market Jumat kemarin. Lalu kita untuk menganalisa market di saham minggu ke depan. Ya, kita akan buka analisanya, reviewnya. Oke, jadi market 9 Mei 2022. Ya, nah ini dia, kita langsung saja bahas. Jadi market minggu ini itu bahkan turun cukup curam. Nah, ini kesempatan untuk kita melihat dan menganalisa dan mereview bagaimana kondisi market dan bagaimana kondisi saham-saham yang masih menarik untuk diperhatikan minggu ini. Nah, ini kondisi market ya. Jadi berdasarkan VWAP itu rank area 6.582, itu masih cukup menarik harganya. Lalu kondisinya sudah bad karena asing beberapa kali bahkan ada keluar dari market ya. Jadi waspada selalu, tapi kita harus tetap mencari peluang. Oke, kondisi market terakhir kemarin di 2 hari ke belakang itu ada seller ya, seller yang luar biasa sekali, bahkan dia ada keluar 409 miliar. Lalu di hari Kamisnya itu ada keluar 647 miliar. Nah, tapi di hari Rabu ada masuk kecil sekali 18,4 miliar. Tapi di hari Selasa itu ada keluar 1,1 triliun. Lalu di hari Seninnya itu sama keluar juga cukup besar 1,9 triliun bahkan. Nah, jadi sebetulnya di penutupan market sebelum libur panjang kemarin itu ada masuk market cukup besar 1,1 triliun bahkan. Tapi overall di pas opening market kemarin itu ada exit yang lumayan besar ya. Itu menandakan jika marketnya ada aksi profit taking dari investor-investor. Fase saat ini ISG, fase bandarmologi ISG saat ini sudah distribusi dari 10 Mei 2022 ya. Jadi overall waspada harus selalu kita perhatikan. Lalu berikutnya berdasarkan data net buy sell asing, indeks ini sudah seminggu ke belakang itu asing selling. Bahkan masif sekali, ini bisa kita perhatikan. Asingnya masif sekali keluar dari market dan menandakan marketnya akhirnya koreksi cukup luar biasa dari 7.250 sampai kembali ke 6.597 atau titik terendahnya kurang lebih di 6.500. Waspada, harus waspada. Jadi kita melihat saham apa saja sih yang masih cukup menarik. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Lalu untuk Ichimoku-nya sendiri, Ichimoku Index ini bisa kita perhatikan sudah patah juga trennya, sudah kembali di bawah awan kumonya. Awan Senko Span A, Senko Span B-nya juga sudah di area bawah dan kembali menyentuh area 6.597. Nah, ini yang mengkhawatirkan karena sudah kembali ke bawah awannya, jadi agak warning sekali bahkan. Lalu untuk area Fibonacci-nya, saat ini ISG itu menyentuh supportnya lagi. Nah, supportnya itu menarik. Ini ada di area 6.523 tadi. Jadi ini kalau kita perhatikan, area ini juga bisa dijadikan support. Apakah ISG akan kembali turun lagi menuju support berikutnya 6.300, 6.200. Nah, itu yang akan kita lihat di beberapa hari ke depan. Lalu untuk sektoralnya bagaimana? Untuk sektoral daily, ini kita ambil daily dulu yang pertama. Sektor yang masih posisi cukup menarik itu ada posisi pertama kalau kita perhatikan berdasarkan
cacingmologi. Nah, ini kalau rekan-rekan tahu, ini cacingmologi. Jadi berdasarkan cacingmologi dari end of the day di market itu ada non-cyclical yang masih posisi cukup menarik. Ini hanya dari satu sektor ini yang cukup menarik. Sisanya sebetulnya menarik, ada energi, ada cyclicalnya, ada healthcare-nya, ada industrialnya, lalu ada ya sektor tersebut. Tapi berdasarkan power buying-nya itu masih lemah. Jadi kami lebih memperhatikan satu sektor ini, non-cyclical. Dan sebetulnya yang cukup menarik, ada satu sektor lagi selain non-cyclical, itu energi. Nah, ini dia sektor energi. Ini masih cukup menarik. Jadi kalau mau diperhatikan silahkan dua sektor itu. Lalu berdasarkan sektoral end of week-nya. Nah, ini dia rinciannya tadi. Jadi berdasarkan screeningnya, hasil reviewnya seperti ini, end of the day-nya. Jadi basic energy ini yang masih hijau-hijau ini masih cukup menarik tuh, powernya masih lemah. Tapi berdasarkan non-cycle ini udah komplit semua, powernya oke, speednya juga oke, cycle-nya juga oke. Makanya non-cyclical ini masih cukup menarik. Nah, di opsi lainnya tadi ada energi juga cukup menarik nih. Ceknya juga cukup besar, lalu cycle-nya oke, speed-nya oke, hanya powernya yang melemah. Itu. Lalu berikutnya ada di cyclical, health, industrial, itu yang masih cukup oke. Lalu untuk end of week-nya bagaimana kuadrannya? Nah, ini kalau untuk end of week-nya, kalau kita perhatikan dari end of week-nya, untuk end of week-nya ini tidak banyak. Bahkan tadi saja dari end of the day-nya itu hanya ada satu sektor yang masih menarik. Nah, kalau untuk end of week-nya ini sama, masih di non-cyclical. Non-cyclical ini masih boleh averaging up. Lalu untuk healthcare, industrial itu boleh di hold, energi juga masih boleh di hold. Nah, itu ya. Jadi ini non-cyclicalnya di area ini, cyclicalnya ini, non-cyclicalnya ini nih. Non-cyclicalnya yang hijau. Jadi sebetulnya baru ancang-ancang nih non-cyclical, jadi cukup menarik. Nah, untuk energi, nah ini energi di posisi sini, jadi ini yang jadi pilihan tadi kedua kita ya. Ada healthcare juga cukup menarik, healthcare. Jadi bisa diperhatikan juga healthcare, tapi untuk nanti kita lihat dulu saham-sahamnya apakah ada. Lalu ada properti, tapi sinyalnya masih kurang oke. Jadi yang cukup energi sama non-cyclical itu mungkin yang masih menarik. Sama satu lagi industrial juga cukup menarik. Nah, ini industrial dan basic, sorry. Nah, ini basic. Nah, tapi basic udah mulai tidak menarik karena ini ada signal dari kita itu justru sell untuk basic industri. Jadi ambil industrial, isinya industrial, lalu non-cyclical, lalu energi. Mungkin di 3 sektor tersebut jika mau diperhatikan. Lalu berikutnya untuk ringkasannya, nah seperti ini. Untuk finance, untuk cycle, untuk basic industri, properti bahkan bad sekali, ini bisa perhatikan. Teknologi bahkan sell, jadi ada 4 sektor yang sell, lalu ada 1 yang bad bahkan. Averaging up itu ada non-cyclical tadi, yang lainnya ada hold. Yang netral itu infrastruktur masih netral, karena bisa rekan perhatikan masih cenderung merah semua. Untuk posisi holdnya ada energi, healthcare, ada industrial, ini cukup menarik, ini hijau semua. Healthcare, lalu industrial juga masih cukup oke semua, hijau semua. Non-cyclicalnya bahkan hijau pekat, jadi kalau mau minggu depan bisa diperhatikan non-cyclicalnya ya. Ini di sini tuh consumer good para non-cyclical, jadi bisa diperhatikan. Itu mungkin. Lalu berikutnya untuk
potensial end of the day-nya ada apa saja sih sebetulnya? Nah, untuk potensial end of the day kebetulan kosong, jadi tidak ada signal sama sekali. Jadi kita akan bahasnya potensial end of week-nya, dan ada beberapa saham yang masuk kriteria karena hari ini dari end of week ini yang hanya kita bahas, saya akan mengungkapkan hanya ada 2 saham yang dibahas. Hanya ada 2 saham. Bisa kita perhatikan, yang pertama itu ada Pegas, lalu ada Mayora yang akan dibahas. Karena dari sektor tadi, itu dari Hukum, akhirnya hanya 2 ini saham saja nih yang masih menarik. Nah, agar ada penambahan watchlist lainnya, akhirnya kami merangkum ada saham yang sudah keluar signal juga dan cukup oke juga. Nanti di belakang akan kita bahas apa saja sih sahamnya. Nah, pastikan tetap nonton videonya. Akan kita bahas pertama yaitu Pegas. Yap, ini Pegas dia. Nah, ini dia Pegasnya. Berdasarkan bandarmologi dari BTS, itu sudah akumulasi dari 20 April. Jadi sekarang udah bulan Mei, dari 20 April itu udah ada akumulasi dengan volume yang cukup luar biasa sekali. Ya, bandarmologi yang cukup oke juga. Kita tinggal lihat dan menentukan saja nanti. Nah, untuk chartnya dari 20 April kemarin itu kita udah ada signal buy BTS, lalu berikutnya hanya signal averaging up saja. Saat ini Pegas sendiri sedang di area mendekati area golden ratio-nya di 61,8 Fibonacci-nya. Dengan stop loss 1395. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mau entry cukup menarik, silahkan diperhatikan area 1472 70 sampai 1480 untuk Pegasnya, silahkan. Resistennya ada di mana? Ada di 155 bahkan sampai 1620. Support berikutnya ada di area 1325. Lalu berikutnya berarti dia akan kembali ke 1300 warning. Tapi powernya masih cukup oke, jadi masih menarik untuk Pegasnya. Untuk Fibonacci-nya sendiri, nah ini dia untuk Fibonacci-nya. Kita pakai titik terendahnya di 1260, ini di area ini. Kita pakai titik tertinggi di 1620 tadi. Ya, jadi overall masih ada sekitar 400 poin untuk penurunan ke sini. Dari sini. Nah, golden ratio-nya ini udah tersentuh kemarin kalau kita pakai Fibonacci ini. Sekarang dia sedang area di 38,2 nih untuk Pegasnya. Jadi cukup menarik dengan volume yang ada juga. Jadi overall oke untuk diperhatikan Pegasnya. Lalu untuk polanya sendiri bagaimana? Pegas sudah breakout resistennya nih di area sini, dia breakout beberapa kali mencoba pullback atau retest. Nah, retestnya ada di area 1400 tadi sampai 1450. Nah, di area tersebut kalau nanti terjadi ada penurunan, silahkan spekulasi buy atau buy. Dengan stop lossnya saya lupa info tadi, stop lossnya di 1400, 1395 nih stop loss. Ini stop loss tiap hari berubah-ubah karena sistemnya kita udah cukup luar biasa sekali. Ini garis magenta, ini stop lossnya. Jadi setiap hari tinggal update stop loss saja. Seperti itu. Untuk Pegasnya. Lalu untuk Ichimoku-nya bagaimana? Saat ini Pegas sudah berada di atas awan kumonya. Dia sudah di atas garis Senko Span A, lalu di atas Senko Span B-nya juga, lalu di atas garis Tenkan-sen dan Kijun-sen-nya. Jadi berdasarkan pola dan chart, kalau kita perhatikan ini sudah cukup menarik untuk di buy dan hold. Ada potensi berikutnya di mana? Breakout resistennya itu ada di area 1600-an. Ini potensinya. Jadi potensinya masih cukup luar biasa juga untuk Pegasnya ya. Untuk supportnya, ini ya, supply and demand-nya. Bisa kita perhatikan saat ini Pegas sedang di area supply-nya. Ini bisa kita perhatikan nih. Jadi kalau tertahan di area ini cukup bagus dan cukup wajar juga. Ini bisa kita perhatikan signal panah buying-nya juga belum lama keluar, atau baru kurang lebih 4 hari di hari Senin atau hari Selasa nih. Jadi cukup menarik untuk dikoleksi Pegasnya dengan volume yang tadi cukup besar ya. Itu. Lalu berikutnya saham kedua. Saham kedua itu ada Mayora. Yap. Oh, ini saya lupa ubah. Saham kedua itu ada Mayora. Kenapa Mayora? Berdasarkan data bandarmologi BTS, ini baru akumulasi 11 Mei. Memang belum disiplin. Ini saya tekankan dulu, memang belum disiplin.
Jadi agak hati-hati, pantau ketat stop loss-nya. Karena belum disiplin sedisiplin Pegas tadi bandarmologinya. Jadi bisa kita perhatikan masih ada hijau, masih ada merahnya juga. Bahkan beres kemarin ada akumulasi buying, besoknya bahkan ada aksi profit taking. Jadi bisa dibilang wah ini nggak konsisten nih, seperti itu. Lalu berikutnya untuk chartnya seperti apa? Nah ini chart. Jadi bisa kita perhatikan untuk chartnya Mayora saat ini ada keluar signal sell nih. Stop loss juga sudah kena nih, kalau signal BTS ini kena stop loss di 1640 nih di sini. Di sini. Jadi kalau udah kena stop loss silahkan masih bisa diperhatikan. Jadi cukup menarik. Stop lossnya di area 1640, supportnya ada di area 1580. Nih supportnya. Support berikutnya ada di 1485. Jadi bisa diperhatikan ya. Tuh. Untuk resistennya ada di area 1820 sampai 1920. Ini breakoutnya area 1820 nih, karena beberapa kali nggak bisa disentuh. Saat ini untuk Mayoranya sedang ada di area Fibonacci 38,2 dan 23,6. Jadi beberapa kali uji terus nih Mayora. Apakah dia strong nggak sih sebetulnya di area Fibonacci ini? Kita pakai titik terendahnya di 1485 ini ya. Titik tertingginya ini area 2220 untuk Mayoranya. Volume buying juga bahkan belum disiplin. Nah makanya saya bilang tadi belum disiplin. Ini lihat, begitu kemarin ada buying tinggi, 2 hari yang lalu nih bahkan ada seller cukup tinggi. Tapi dari data yang tadi kita perhatikan, nah ini sebetulnya belum tidak besar ya 2 hari ke belakang sellernya. Jadi overall masih cukup menarik untuk dimasukkan watchlist. Untuk polanya bagaimana? Untuk polanya Mayora sendiri, saat ini ada upward sloping channel dengan sensitivity-nya kita pakai 10 ya. Ini kita pakai area supportnya, ini resisten breakout-nya tadi 1860, hampir sama seperti tadi kondisinya. Nah ini yang saya bilang belum disiplin tuh, lihat volume buying-nya bahkan beres masuk begini dia keluar lagi begini. Jadi overall masih belum disiplin buyer-nya di Mayora, beda seperti dengan Pegas tadi. Nah untuk Ichimoku-nya sendiri saat ini Mayora masih di area awannya ya, awan kumonya. Jadi overall masih bisa dibilang baru mau ke arah perubahan tren atau mau lanjut ke penurunan. Nah saat ini dia sudah ada di dalam awannya, beberapa kali belum bisa breakout nih, belum bisa kembali ke atas awan kumonya. Terus awan kumonya ini akhirnya kepentok turun lagi. Jadi overall masih bisa diperhatikan. Cut loss-nya tadi sudah diinfokan juga di area mana untuk Mayora. Lalu untuk demand and supply-nya, nah saat ini kalau kita perhatikan Mayora itu cenderung belum jauh dari area demand zone-nya di 1575 bahkan sampai 1710 bahkan sampai 1760. Close-nya kemarin itu di 1710. Jadi overall cukup menarik juga untuk Mayora. Signal buy-nya kemarin sudah ada keluar nih di bulan April, tapi ternyata dia gagal lagi turun. Akhirnya mencoba kembali penguatan lagi. Masih bisa diperhatikan untuk Mayora. Nah, itu tadi 2 saham dari end of week yang hari Jumat kemarin itu keluar signalnya. Nah, berikutnya ada list yang cukup menarik. Saya udah screening juga apa saja sih yang masih cukup menarik untuk diperhatikan minggu depan. Jadi kurang lebih ada 4 sampai ada 5 saham yang masih menarik bisa diperhatikan. Yang pertama ada ICBP. ICBP berdasarkan data bandarmologinya BTS. Ini ICBP akumulasi dari 26 April ya, 26 April. Nah, kita lihat disiplin juga akumulasinya, jadi dengan volume buying yang cukup besar, jadi cukup oke. Nah, untuk chartnya ini kita perhatikan. Ini chartnya. Jika rekan-rekan baru mau entry ICBP atau baru mau memasukkan ICBP sebagai watchlist, bisa diperhatikan di area-area supportnya untuk entry.
Jadi perhatikan di area 7.700 salah satu opsi cukup menarik, 7.900 karena saat ini close-nya 8175 dengan stop loss di 7450. Kita sudah punya posisi di area 7.200 nih untuk ICBP-nya. Dia overall boleh di hold, powernya juga cukup menarik nih ya, volume juga udah ada. Resisten berikutnya ada di 8.350 sampai 8.750 untuk ICBP-nya. WAP-nya ada di 8.100 kurang lebih di area ini nih. 8.100 sorry di area sini. Dia overall masih cukup oke untuk diperhatikan. Untuk Fibonacci-nya sendiri saat ini ICBP di area 50-nya ya, 50% dengan titik terendahnya kita pakai di 7.050, titik tertingginya di 8.975. Nah, bisa kita perhatikan volume buyer-nya juga cukup oke karena tadi berdasarkan data bandarmologinya BTS itu akumulasi dari 22 April. Jadi overall cukup menarik. Karena sahamnya cukup kencang juga dari 7.050 naiknya sampai saat ini itu close-nya di 8.175 untuk ICBP-nya. Lalu berikutnya untuk ininya untuk polanya sendiri. Nah, ICBP karena saham yang ini ya beberapa kali cenderung bergerak di situ-situ saja. Nah, ini polanya dia masih belum kebentuk. Volume buying-nya juga sudah ada, tinggal tunggu. Cuman masih jauh ya ini polanya, jadi masih abu-abu nih kebentuk polanya. Nah, untuk Ichigop-nya sendiri, untuk Ichimoku-nya sendiri, saat ini ICBP sudah berada di atas awan kumonya ya. Kalau kita perhatikan nih, dia beberapa kali nguji koreksi akhirnya naik lagi. Kalau misalkan mau diperhatikan silahkan diperhatikan ICBP ini cukup menarik juga. Ya, kalau sekarang sudah ada di atas awan kumonya itu sih poin pentingnya dari ICBP ini. Kalau dari polanya sendiri, nah ini polanya saya tidak terlalu menarik karena ada ini aja bandarmologi ada koleksi cukup besar ya, mungkin nanti boleh diperhatikan jika ada koreksi tapi tetap diakumulasi ya. Untuk demand and supply-nya sendiri ICBP saat ini berada di dekat dengan demand zone-nya, jadi overall di harga 8.000 ya tadi. Jadi cukup menarik nih. Area demand zone berikutnya ada di 7.600 tadi. Jadi mungkin di area 8.000 sampai 76 itu nanti bisa diperhatikan daerah tersebut. Dengan resisten ada di 8.700 sama 9.025. Lalu ini udah ada panah hijau buying ya, akhirnya naik. Nah, ini jadi cukup menarik ICBP sebetulnya. Oke, berikutnya saham kedua yaitu Indoputnya. Jadi hari ini tuh ada 3 dari consumer good yang saya bahas. Kalau tidak salah entah Unilever-nya saya bahas atau tidak, tapi saya lupa. Nanti akan kita perhatikan di 3 saham berikutnya setelah INDF. Tadi sudah kita bahas Mayora, ICBP, nah kali ini ada Indoputnya. Untuk Indoputnya atau INDF-nya sudah pasti akumulasi dari 10 Mei, jadi baru belum lama nih, jadi baru 2 hari kurang lebih. Dengan bisa kita perhatikan cukup disiplin juga, dan cukup besar-besar volume transaksi masuknya. Bandarmologi masuk dari 10 Mei berdasarkan data yang kami pantau. Nah, untuk chartnya sendiri ini bisa kita perhatikan. Kita sudah ada posisi INDF itu kurang lebih dari kisaran harga 5.900 nih. Baik, 6.000 kurang lebih ya, 6.000. Panik ini kemarin ada aksi jual di 6.100. Kena stop loss di 6125, jadi beli di 6.000. Nah, stop loss 6125. Nah, saat ini sudah ada signal spekulasi buy lagi, lalu ada signal buy lagi. Jadi cukup menarik untuk INDF-nya. Sektor kuadrannya juga cukup menarik, powernya juga sudah ada, buying-nya juga udah ada, jadi tinggal cari posisi mungkin yang low risk, tidak jauh dari area stop loss-nya. Ini ya. Resistennya ada di area 6.550, lalu resisten berikutnya kita lihat buy Fibonacci ya. Nah ini dia. 6.600 berikutnya INDF, lalu berikutnya di 6.800 sampai 6.900 untuk INDF-nya.
Volume juga sudah ada, walau memang belum disiplin, tapi cukup menarik untuk diperhatikan INDF-nya. Lalu untuk polanya sendiri, nah ini beda dengan di CBP tadi. Saya suka pola dari Indofood tadi. Walau belum breakout, ingat walau belum breakout, tapi bisa kita perhatikan resisten ini bisa dibilang resisten yang krusial. Kenapa krusial? Di sini dia tidak tembus, di sini dia tidak tembus, akhirnya koreksi. Di sini bahkan dia tidak tembus, akhirnya dia koreksi dalam. Nah, di kali ini ada kemungkinan, ya kita tinggal lihat nanti ke depannya market bagaimana. Dengan volume yang bisa kita perhatikan, apakah dia akan disiplin atau tidak minggu depan. Nah, ini dia yang patut kita perhatikan. Jika volumenya cukup disiplin, ini akan ada potensi breakout. Ya, tinggal nanti nunggu retrace-nya, pullback-nya, lalu kita tinggal entry. Ya, itu untuk INDF-nya. Untuk Ichimoku-nya sendiri, Ichimoku-nya dia sudah di atas awan Kumo ya. Koreksi ke bawah awan Kumo, balik lagi ke awan Kumo-nya. Jadi overall sudah di atas Kijun Sen, Tenkan Sen, bahkan Senko Span A dan Senko Span B juga dia udah di atas. Jadi bisa dibilang cukup menarik untuk INDF-nya. Oke, berikutnya. Mas, kalau disuruh milih INDF atau CBP yang mana? Kalau dari segi resiko dan reward, ya salah satu aja dipilihnya. Jangan dua-duanya, ntar kemarukan lagi rekan-rekannya. Kalau saya tertariknya di INDF-nya. Untuk demand and supply-nya bagaimana? Demand and supply-nya ini bisa kita perhatikan saat ini area supply zone dari INDF masih cukup banyak ya. Nah, 6.500, 6.600, 6.700, 6.800 lebih banyak ke atas. Nah, untuk supportnya sendiri atau area demand-nya sendiri itu masih di area 6.200 nih. Sekarang close-nya kemarin 6.450. Jadi kalau misalkan mau bisa diperhatikan nanti dekat-dekat area demand-nya. Kalau ternyata ke sana, kalau ternyata tidak, ya kita tinggal lihat aja. Kalau yang udah punya posisi, rekan-rekan perhatikan stop loss-nya. Stop loss-nya tadi di mana? Stop loss-nya untuk INDF tadi itu ada di area 6.125 yang sudah punya posisi. Tapi jika yang belum punya posisi, nah berarti rekan-rekan bisa perhatikan di area dekat-dekat 6.200 ke atas sampai 6.400 mungkin itu boleh. Karena stop loss-nya tadi 6.125 untuk INDF-nya. Itu mungkin saham kedua yang cukup menarik ya. Ini tidak ada di signal end of week dan end of the day-nya ya. Jadi ini hanya murni view dari pembahasan saya pribadi. Lalu berikutnya ada HMSP. Nah, HMSP berdasarkan data bandarmologinya BTS itu sudah akumulasi dari 20 April. Nyadar nggak kalau saham yang dibahas hari ini itu cenderung banyak akumulasi dari 20 April, jadi sebelum tutup pasar kemarin. Nah, jadi itu menandakan jika sudah ada sektor rotasi nih di saham-saham tersebut. Nah, tugas kita itu sudah mulai rotasi ke saham-saham apa saja sih yang mungkin sudah penurunan cukup dalam, sudah ada akumulasi beli. Nah, nanti kita tinggal cari area pullback-nya di mana, retrace-nya di mana untuk kita entry. Tapi memang ada saham-saham yang masih breakout juga itu ada jelas sekali. Tergantung kembali ke tujuannya saja bagaimana. Ini HMSP akumulasi dari 20 April kita bisa lihat bahkan hari kemarin itu ada buying cukup besar 17,1 miliar di HMSP. Ini dia chartnya. Sudah breakout, MSP konfirmasinya sudah breakout. BTS sudah ada ajak info dari harga 900 nih bahkan. 900 kena stop loss 940 nih. 940 kena stop loss. Iya, 930 atau 940 kena stop loss. Yap, tapi kalau misalnya masih mau di hold is oke ya. Biasanya kalau stop loss seperti ini kan close-nya nggak di bawah. Tapi kalau masa kena stop loss biasanya kena. Jadi ini masih cukup menarik ini untuk HMSP-nya. Ini breakout. Volume juga ada, ini bisa kita lihat perhatikan volume ada juga. Lalu Fibonacci-nya bagaimana? Nih Fibonacci-nya saat ini dia sudah di atas resistennya ya. Di poin 100 kita pakai titik terendahnya di 885. Volume juga sudah ada. Nah, untuk polanya sendiri, nah ini dia yang menarik. Ini kita udah perhatikan nih, lihat.
koreksi, ini enggak, ini koreksi, ini breakout dengan disertai volume. Nah, tugasnya udah nanti tinggal cari lagi titik entry-nya, jangan pas naik kencang, mungkin cari aja titik entry-nya yang cukup menarik untuk HMSP. Itu ya. Untuk Ichimoku-nya sendiri sudah di atas semua awan dan garis juga sudah di atas. Kijun Sen, Tenkan Sen, Chinko Span A, Senko Span B juga sudah di atas. Jadi silahkan di hold untuk yang sudah punya posisi. Oke, berikutnya setelah Ichimoku kita akan bahas ODS. Oh, support and demand-nya saya nggak share nih, tadi lupa HMSP. Bentar, saya coba request dulu ya untuk HMSP-nya tadi. Lupa, maklum. Oke, ini dia untuk HMSP-nya. Nah, ini bisa kita perhatikan breakout disertai volume. Buying-nya itu udah ada signalnya nih kalau dari kita pakai ini ya, pakai demand and supply ini. Nah, berbedanya dengan sebelahnya apa? Di sini belum ada volume buying yang masif. Di saat ini sudah ada volume buying yang masif. Nah, saya nggak merhatiin GGRM-nya kebetulan sama Wismilak-nya karena ini kan di satu sektor juga ya dengan Tobacco yang lain. Yang baru ada buying-nya ini. Tapi kalau misalnya mau diperhatikan juga silahkan. Ya, gitu. Untuk HMSP-nya tadi. Saham berikutnya ada ESA. Ini kalau tidak salah ya. Ini saham terakhir kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Oh betul, enggak. Ada satu saham lagi nanti. Setelah ESA, nah ini dia ESA ya. Jadi berdasarkan data bandarmologinya BTS, ini akumulasi dari 10 Mei kemarin nih. Ada akumulasinya dari 10 Mei kemarin. Ini berdasarkan datanya, ini bisa kita lihat. Ada ketidakdisiplinan juga. Ketidakdisiplinan tersebut di atas 3 miliar bahkan. Jadi overall agak hati-hati karena itu menandakan makernya tidak terlalu serius nih. Jadi kalau ada turun seperti ini dia udah ngebiarin aja begitu loh. Ini berdasarkan chartnya. Kita BTS sudah ajak signal itu kurang lebih dari 600. Nah ya ini signal selnya di 1300 saat ini. Kembali ke area ini stop lossnya 1100. Yap. Untuk stop lossnya di 1100 sudah kena jika rekan-rekan baru punya posisi bahkan ya. Ini masuk kembali watchlist karena masih cukup menarik. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di 1100. Close-nya kemarin 1230. Jadi cukup dekat juga ya stop lossnya. Nah, kalau mau silahkan diperhatikan untuk ESA-nya. Lalu untuk Fibonacci-nya sendiri, dia kembali di area 38,2. Ya, 38,2 kembali ke atasnya. Dengan stop loss-nya tadi betul di 1020 sampai 1000 bahkan. Jadi itu titik stop loss-nya ya. Volume juga buying-nya masih ada, jadi saya rasa ini masih strong uptrend ya untuk ESA-nya. Kembali ke areanya dia kebetulan. Lalu berikutnya, selain Fibonacci, nah ini dia yang cukup menarik. Jadi untuk polanya sendiri, ini memang belum breakout. Ini kemarin mencoba breakout, tapi ternyata gagal close-nya. Tapi masih di atas garisnya flag ya, ini bullish flag. Jadi kalau misalkan mau konfirmasi, nunggu konfirmasi dia breakout, lalu nanti ada retrace, silahkan akumulasi. Tapi kalau ternyata dari sini dia lanjut turun bahkan ke 900, turun di bawah 1000, itu warning untuk ESA-nya ya. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya sendiri, nah Ichimoku-nya dia mendekati awan hijau kumonya ya. Nah ini ya, mendekati, jadi angka 1000 itu cukup krusial juga. Lebih krusial lagi nanti di bawah sini.
Dia di bawah garis Kijun Sen, lalu di bawah garis Tenkan-sen juga, jadi agak hati-hati. Tapi masih di atas awan Senko Span A, Senko Span B, jadi overall masih cukup oke ya untuk ESA-nya. Itu mungkin untuk ESA, untuk supply and demand-nya lah ini bisa kita perhatikan. Memang di area ini 1115 itu bisa dibilang area demand-nya. Demand berikutnya masih jauh bahkan ke 810. Nah, ini signal sell-nya baru di sini. Tapi kemarin dibalas oleh volume buying yang cukup luar biasa sekali. Jadi ini yang mengambil keputusan kita, ini ESA dimasukkan aja dulu. Itu mungkin. Dengan stop loss-nya tadi di 1100 ya. Ingat stop loss-nya di 1100 untuk ESA. Lalu berikutnya, nah ini saham terakhir, ini betulan saham terakhir. Ada LPCK, volumenya kecil-kecil. Saya bilang kecil-kecil. Jadi ini sebetulnya tidak masuk kriteria. Jadi kalau kriteria di BTS itu volume buying besar itu di atas 3 miliar. Ini masih lihat masih kecil-kecil, bahkan seminggu ini aja, bahkan sampai tutup. Ini kan tutup market kemarin nih. Sebelum market tutup ini masih kecil datanya. Jadi overall belum besar lah dan belum disiplin juga. Tapi bisa diperhatikan untuk masukkan watchlist. Akumulasi dari 9 Mei berdasarkan data Bandarmologi, ini chartnya. Ini kurang lebih 9 Mei itu di area ini. Di area ini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan belum punya posisi, ini silahkan masukkan watchlist. Stop loss-nya ingat di area 1155 dengan support ada di 1065. Resisten ada di 12880 sampai 1390 kurang lebih. Ini untuk LPCK ya. Lalu untuk Fibonacci-nya bagaimana? Saat ini berada di area 50% dengan titik terendahnya di 1065, tapi yang menariknya ini volumenya kok beda sekali dengan sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang jadi tanda tanya saya besar. Makanya saya memasukkan ini saham. Memang ada buying, tapi buyingnya belum serius. Apakah ini hanya akan lanjut menurunkan kah atau memang akan ada naikkan? Nah, itu yang mungkin nanti akan kita perhatikan ya di LPCK-nya. Secara Ichimoku sendiri, LPCK masih belum menarik jelas karena kemarin mantul di bawah awan Senko Span A dan Senko Span B-nya. Jadi secara pola dia masih belum cukup menarik. Kalau misalkan mau silahkan ditunggu dulu saja untuk LPCK. Apakah akan konfirmasi kembali ke atas awan kumonya atau dari sini dia akan lanjut koreksi terus bahkan ke 1100. Nah, tunggu dulu aja. Nah, makanya berlangganan ya BTS-nya, silahkan gabung di Telegramnya, akses free ada di sana. Seperti itu. Lalu berikutnya untuk demand and supply-nya sendiri, nah demand-nya ada di area kurang lebih 1125 sampai 1065. Saat ini pun bisa dikatakan harga saat ini itu udah ada di area demand-nya. Yap, ini untuk resistennya, untuk area supply-nya. Jadi masih jauh sebetulnya ke area supply-nya. Masih di tengah-tengah bisa dibilang untuk LPCK. Nah, itu pembahasan hari ini. Jadi sebetulnya lebih penekanan dengan warningnya market. Jadi jika rekan-rekan sudah punya posisi, itu perketat stop loss-nya, itu poin pentingnya karena asingnya masih net sell. Tapi jika rekan-rekan mencari peluang, nah ini ditekankan lagi, jika rekan-rekan mencari peluang, justru kondisi saat ini itu akan ada potensi ada teknika rebound ya, ada teknika rebound dulu, nanti lanjut ada penurunan. Semoga tidak terjadi ada penurunan. Saya pun sebetulnya tidak suka dengan adanya penurunan IHSG yang bahkan bisa dibilang kenaikan dalam 3 bulan itu hanya habis dalam 1 minggu. Luar biasa sekali kan. Memang segalanya bisa terjadi dengan forex buy dan sell ya. Ini bisa kita perhatikan. Jadi perketat stop loss-nya jika rekan-rekan yang trader, jika sudah cuan langsung taking profit, ketujuannya trading. Tapi jika investasi, nah perbanyak porsi cash dulu, mungkin itu pilihannya. Itu mungkin pembahasan kita kali ini. Jangan lupa
Di follow juga Instagram Sobat Investasi dengan Instagram Trading Santayu, bisa dicek di Instagram. Lalu jangan lupa subscribe juga, nyalakan notifikasi jika ada video-video baru dari kita. Oke, terima kasih pembahasan kali ini. See you.